Yang ketiga dapat menjelaskan komposisi penduduk Indonesia. Nah, dinamika kependudukan. Dinamika kependudukan adalah perubahan keadaan penduduk yang dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Nah, bagaimana cara kita mengetahui jumlah penduduk? Yaitu yang pertama, sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Selanjutnya, sensus penduduk. Nah, sensus penduduk adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan atau pengolahan dan penerbitan keterangan penduduk di suatu wilayah. Contohnya nih, misalnya hasil sensus penduduk di Kota Palangkaraya di tahun 2008 ada 34 juta jiwa. Sedangkan di tahun 2009 ada 40 juta jiwa dan di tahun 2010 ada 60,7 juta jiwa. Nah, jumlah penduduk ini selalu berubah tiap detiknya. Nah, kenapa? Karena ini terjadinya kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Nah, itu yang disebutkan dengan dinamika kependudukan. Selanjutnya, registrasi penduduk. Nah, registrasi penduduk adalah pencatatan mengenai data kependudukan yang dilaksanakan terus-menerus oleh pemerintah. Contohnya nih, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, migrasi penduduk, adopsi anak. Nah, itu yang disebut dengan registrasi penduduk. Selanjutnya, survei penduduk adalah proses pengumpulan dan penyusunan data kependudukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan sosial maupun ekonomi. Contohnya ini, data kependudukan, data bantuan sosial, data keluarga miskin, kelahiran, kematian, dan lain-lain. Nah, itu yang disebutkan dengan survei penduduk. Nah, persebaran penduduk. Nah, persebaran jumlah penduduk dapat dalam suatu wilayah itu ada dua ya. Yang pertama berdasarkan geografis. Nah, menurut batas alam seperti contohnya sungai, pantai, jalan raya, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua berdasarkan administrasi pemerintah. Nah, ini menurut batas wilayah yang sudah ditetapkan oleh negara. Contohnya itu Kota Palangkaraya, Kota Sampit, Kota Banjarmasin, dan lain sebagainya. Selanjutnya komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia atau umur, jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, mata pencarian, agama, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan lain-lain. Bahasa, pendidikan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, komposisi penduduk ini dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama berdasarkan umur. Nah, komposisi penduduk berdasarkan umur atau usia dapat dibuat dalam usia tunggal. Contohnya nih, 0, 1, 2, 3, 4, sampai 60 tahun atau lebih. Terus contohnya berdasarkan usia produktif dan non-produktif. Misalnya nih, usia 0 sampai 14 tahun itu yang disebutkan dengan usia non-produktif. Terus di umur 15 sampai 64 tahun itu yang disebut dengan usia produktif. Dan usia 65 tahun atau lebih itu yang disebutkan dengan usia produktif. Selanjutnya yang kedua berdasarkan jenis kelamin. Nah, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin ini juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin. Nah, perbandingan tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya nih, berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk tersebut. Selanjutnya, berdasarkan pendidikan. Nah, komposisi penduduk berdasarkan pendidikan. Nah, jadi komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan akan mempresentasikan pendidikan penduduk di suatu wilayah tersebut. Nah, manfaat komposisi penduduk berdasarkan pendidikan dapat digunakan untuk menghitung dan mengetahui potensi sumber daya manusia dan juga potensi tenaga kerja yang terdidik di suatu wilayah.
Nah, selanjutnya berdasarkan pekerjaan. Nah, komposisi penduduk menurut pekerjaan, menurut pekerjaan, penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan pekerjaan oleh tiap-tiap orang. Nah, pekerjaan tersebut antara lain pegawai negeri sipil, TNI, Polri, buruh, pedagang, petani, pengusaha, sopir, dan lain-lain. Selanjutnya berdasarkan agama. Komposisi penduduk berdasarkan agama adalah susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan agama yang dianut oleh penduduk di suatu negara. Nah, di mana agama ini merupakan hak bagi para pemeluknya untuk menjalankan perintah agamanya masing-masing tanpa unsur paksaan untuk memilih agama yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Contohnya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya berdasarkan tempat tinggal. Nah, komposisi penduduk menurut tempat tinggal dapat di dalam pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tempat tinggal. Nah, komposisi penduduk ini menurut tempat tinggal yang sering digunakan dalam tempat tinggal penduduk di desa atau di kota. Ada yang dataran tinggi, ada yang di dataran rendah. Selanjutnya komposisi penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Nah, ini maksudnya dalam kriteria tertentu yaitu adalah ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Selanjutnya single age. Ini contohnya dari 0, 1, 2, 3, dan 4 sampai 60 tahun atau lebih. Selanjutnya sex ratio atau rasio kelamin. Nah, ini jenis kelaminnya ada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya angka beban tinggi. Nah, ini berarti bahwa beban tanggungan keluarga untuk membiayai kehidupan yang layak bagi semua anggota keluarganya tidak tercapai. Nah, ini merupakan suatu beban ketergantungan. Merupakan angka yang mengajukan besarnya tanggungan suatu kelompok usia produktif dan usia non produktif. Selanjutnya umur medium. Nah, ini memiliki arti umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama, yaitu bagian yang pertama lebih muda dan bagian yang kedua lebih tua dari umur median. Nah, kegunaan dari umur median untuk mengukur tingkat permusatan penduduk pada umur tertentu. Selanjutnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini dikategorikan menjadi tiga, yaitu pertumbuhan penduduk alami. Ini diperoleh oleh perselisihan dari kelahiran dan kematian. Terus selanjutnya perubahan penduduk migrasi. Nah, ini diperoleh dari selisih migrasi masuk dan migrasi keluar. Nah, pertumbuhan penduduk total ini diperoleh dari faktor kelahiran dan kematian. Selanjutnya keragaman etnik. Nah, ini merupakan salah satu faktor dinamika kependudukan yang dilihat berdasarkan rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik tradisional, dan bahasa daerah. Ada yang ingin bertanya? Paham dengan materi Ibu? Jika tidak paham bisa ditanya.